Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Kamila Aziz dari kelompok 4 Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini akan meresume materi mengenai manajemen ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Konsep dan kebijakan manajemen ASN terdiri dari kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberi hak. Menurut Undang-Undang ASN, hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sesuai dengan asas profesionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting bagi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian konsep yang kedua yaitu sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit dalam Undang-Undang ASN dijelaskan yaitu sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dalam pelaksanaan sistem merit, beberapa komponen pengelolaan ASN terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian penilaian kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan.
Konsep yang ketiga yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Dalam mekanisme pengelolaan ASN dijelaskan tentang manajemen PNS, manajemen P3K, kemudian pengelolaan JPT, kemudian tentang organisasi dan sistem informasi. Organisasi dalam ASN yaitu Korps Profesi Pegawai ASN. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Kemudian sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.